Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat ridho dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang bagus ini, di tempat agrowisata memang yang baru di Kecamatan Kawali, yang memang perlu kita melestarikan dan kita kembangkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini Rabu tanggal 7 April 2021 akan dilaksanakan pembinaan pegawai ASN lingkup CDK wilayah 7 serta silaturahmi menjelang bulan suci Ramadan 1422 Hijriah. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin acara akan segera dilaksanakan. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7, Bapak Korsapel Pangandaran, Bapak Koordinator Penyuluh CDK wilayah 7, Bapak Kasih PSDH, Pedas PM juga di sini. Alhamdulillah telah hadir yang memang terkena atau apa yang namanya mutasi dan rotasi, Bapak Haji Edi Muhyiddin SP, juga Bapak Enda. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita semua. Juga hadirin saudara-saudaraku sekalian, para penyuluh kehutanan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, merupakan acara yang pertama, kita awali saja dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini atau yang telah kita laksanakan barusan mendapat manfaat juga berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dipimpin saja dilaksanakan doa yang akan dipandu oleh Bapak Haji Amin Budiman SP. Untuk itu disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kehadiran kita pada saat ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan kesehatan dan kita selalu diberikan kekuatan serta selalu ada di dalam lindungannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhirina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nar wa fa'al. Allahumma ya rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana latahamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya rabbana la tuji qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya rabbana hablahun wa salam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, merupakan acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Desa. Karena kita lihat Bapak Kepala Desa belum hadir di tengah-tengah kita, kami persilakan dulu kepada Ketua KTH Wibawa Mukti 5. Untuk itu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah
wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak Haji Ucu Saifullah Saifuddin Sos MM yang saya hormati, beserta jajaran, beserta ibu-ibu dari yang sebesar-besarnya. Sudahnya kita mengucapkan salam Islam. Mudah-mudahan kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah curah limpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita semua di pagi hari ini bisa bertemu, bisa bermuajah di tempat ini. Indah dalam hati saya, tidak lebih dengan ucapan 19 RW 08 Luang Lingkup di sini di Dusun Sukaratu, yang dulu pernah mau dijadikan tempat edukasi wisata, cuma mungkin ada beberapa kendala. Akhirnya disinilah kami bisa membuat berkat dorongan juga bimbingan pengersap Pak Tatang di sini yang sering memberikan motivasi kepada kami di sini. Alhamdulillah saya bisa seperti ini. Bagaimana Pak Tatang saya? Hatur nuhun Pak Tatang. Mudah-mudahan Pak Tatang panjang yuswa, cepat naik jabatannya ya Pak Tatang ya. Mudah-mudahan. Kami berharap Bapak semua juga ada Pak Empit yang juga meskipun dia itu di wilayah Lumbung Pak, sering dia silaturahmi ke sini. Jangan dilarang Pak ya. Dia juga sama khususnya panginten anu aya di wilayah Dusun Sukaratu umumna tiasa ngaharungkeun Desa Talagasari, Kecamatan Kawali, panginten Kabupaten Ciamis. Eta panginten Bapak sakali ti abdi atas nami ketua kelompok di dieu ngahaturkeun nuhun utamina ka Bapak kali Ibu sadaya tos tiasa panginten kersarurumpaheun ka ieu tempat. Hapunten panginten dina kaseogian ieu tempat anu sakieu buktosna kirang tina cekap panginten panya. Hapunten anu saageng-agengna bujeng-bujeng inti nama panginten dimanggakeun teh di ruangan anu merenah, tapi panginten nah inilah kelompok pemukti da sanes ahli bicara nam dina ge panginten tukang macau nya simkuring boro-boro kedah ngobrol malah cowok ge can lancar. Panginten peryogi dibina keneh itulah intina mah. Hapunten nu saageng-agengna tina kakirangan kahilapanana sumangga wilujeng sumping wilujeng linggih di tempat panginten sakalilit tawakuf nu kasuhun. Hapunten saageng-agengna simkuring moal seur anu disanggem panginten sakitulah anu tiasa didugikeun mah. Mangga wilujeng menikmati kekayaan di agrowisata Diwangi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, barusan telah kita dengarkan sambutan dari Ketua Kelompok Wibawa Mukti 5 yang memang mempunyai PR dan memang merasa bangga telah membuat atau mewujudkan agrowisata di Dusun Sukaratu di Desa Talagasari. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita khususnya di dusun ini, di desa ini dapat berjalan lancar dan menambahkan manfaat dari segi ekonomi khususnya untuk di Desa Talagasari. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, merupakan sambutan selanjutnya dan sekaligus ini merupakan pembinaan dari Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7 kepada pegawai atau ASN di wilayah Cerita Wilayah 7, sekaligus pelepasan yang mutasi atau rotasi Bapak Edi dan Pak Enda. Untuk itu diisikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Pak Kepala Desa Talagasari, yang terhormat Bapak Ketua KTH Wibawa Mukti 5 Dusun Sukaratu Talagasari Kawali,
yang terhormat Bu Kasubag TU, Pak Kasih Pedas PM, Pak Kasih PSDH, Pak KJF, kelompok jabatan fungsional Provinsi Jawa Barat, fungsional penyuluh kehutanan Pak Edi, yang terhormat Pak Kapus, Pak Kasih di Pak Kasubag TU, lupa Pak Kasubag TU Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, cabang di pusatnya ada di Cirebon ya, kebetulan ditugaskan di Kapus Cirebon, Pak Enda. Yang terhormat Pak Koordinator Penyuluh CDK Wilayah 7, Pak Dedi. Yang terhormat Pak Koordinator Satuan Pelayanan Kehutanan Pangandaran, Satpol ya, Satpol Pangandaran Pak Hadiyaya. Yang terhormat para fungsional penyuluh kehutanan lingkup CDK Wilayah 7, dan yang terhormat Bapak dan Ibu pejabat fungsional pengendali ekosistem hutan di wilayah CDK 7. Kemudian yang terhormat para analis ya, atau para pengelola budidaya tanaman hutan lingkup CDK Wilayah 7. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali para undangan yang tidak bisa kami sebutkan semuanya yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di tempat ini. Dan insya Allah bulan depan kita bergiliran di Kabupaten Pangandaran. Insya Allah. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah sebagai macam kenikmatan kepada kita semua, baik itu kenikmatan lahir maupun batin, terutama kenikmatan yang amat besar sekali bagi kita umat Islam. Berjum suping Pak, yang terhormat Pak dan Ramil ya, punten. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan atas junjungan kita sebagai penutup para nabi dan sebagai imam rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, pekahnya, dan insya Allah termasuk kita semua yang beragama Islam ila yaumil qiyamah saat ini sudah meninggalkan kita ya. Sudah meninggalkan kita doakan, pertama yang terbaru kemarin Pak Kabid BUPM Pak Badut Jaman telah meninggalkan kita. Kita doakan semoga beliau semuanya diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kehilafannya, diberikan rahmat kubur dan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma tahdina ajrahum wa'firana walahum wa lijami'il muslimin. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kita juga doakan kepada teman-teman saudara-saudara kita yang saat ini tidak bisa hadir ke sini dan keluarganya barangkali ada yang sakit ya, ditimpa musibah sakit. Semoga kita doakan Allah segera menyembuhkan kembali dari sakitnya. Baik itu sakitnya di rumah maupun dirawat di rumah sakit, kita juga doakan semoga cepat Allah menyembuhkan kembali dari sakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti mana sedia kala kita seperti biasa. Allahumma rabbana sa'alil basa ismiyang tasafila syifa ila syifauka syifa ala yukulul safoma. Khususnya Pak Agus, Pak Haji Usep saat ini tidak bisa hadir karena ada kesehatannya terganggu karena terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas doanya. Bapak dan Ibu sekalian, satu lagi kita doakan kepada saudara-saudara kita yang saat ini di luar sana di NTT ya, Nusa Tenggara Timur, ratusan orang musibah ya, karena banjir, karena bandar longsor, banjir bandang. Sudah juga kita doakan semoga yang sudah meninggal senantiasa diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan diberikan rahmat kubur, bisa dimasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im, khusus untuk yang beragama Islam. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ya
pada kesempatan yang baik ini kita alhamdulillah dapat berkumpul, bersyukur, bersilaturahmi semuanya ya. Terima kasih atas kebersamaannya, atas kegotong royongannya bersama-sama, terutama kita menghadapi bulan suci Ramadan ya. Kami atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf apabila selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik ucapan, sikap, perilaku, perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sebaliknya apabila dari Bapak Ibu juga ada hal-hal yang barangkali kurang berkenan dan rasa nama tidak ada, kami dengan senang hati akan menerimanya, akan memaafkannya. Kita sebentar lagi, 7 hari lagi kurang lebih akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan rahmah, bulan maghfirah, dan bulan ikuminanar. Di situ 30 hari, 29 hari, sebulan penuh kita harus benar-benar melaksanakannya, karena tidak ada jaminan lagi buat kita ya. Apakah kita setelah Ramadan atau besok lusa tidak ada jaminan, apakah kita akan menemui juga Ramadan berikutnya, belum ada jaminan. Oleh karena itu Ramadan ini anggaplah Ramadan yang terakhir, mari kita sama-sama melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, sedikit karena pembinaan ini bukan hanya pembinaan fisik, tapi juga pembinaan mental, ya. Spiritual. Kami juga merasa berkewajiban barangkali ya, bahwa kita akan menyampaikan sedikit aja sharing informasi ya, sharing informasi terkait dengan bulan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu pasti Ramadan, bahwa tujuan akhir daripada Allah memerintahkan, mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah saum itu tiada lain adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sebab orang yang paling mulia di sisi Allah tiada lain adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah. La'allakum tattaqun. Orang yang paling mulia itu orang yang paling takwa. Oleh karena orang yang paling takwa, yang paling mulia, maka dijamin oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia akan diberikan kemudahan. Di dunia akan diberikan kemudahan dari segala macam urusan. Akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Akan diberikan rezeki dari langit Allah kucurkan, dari bumi Allah bukakan. Dimudahkan bagi kita. Bahkan ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Seperti halnya ya, kalau gaji kan sudah jelas yahtasib, tapi ada layah tasib yang tidak disangka-sangka yang akan Allah berikan bagi orang yang bertakwa. Ini jaminan Allah di dunia. Di akhirat tiada lain jaminan Allah bagi orang yang takwa ini adalah surga Jannatul Na'im, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai susu, sungai-sungai madu, plus ditambah bidadara, karena bukan hanya bidadari tapi ada bidadara. Itu di surga Firdaus itu sampai 71 bidadari atau bidadara, dilengkapi dengan bidadari yang sangat suci di dalamnya, ya, bersih di dalamnya, tidak pernah men maupun mencret, suci selamanya. Makanan, tanaman kita tak usah tanam, kita tinggal bilang aja, insya Allah ada, sudah jadi. Pingin anggur misalkan, pingin ayam goreng, pingin ikan bakar, tak usah nanam di sana, tinggal bilang ada. Luar biasa di sana ya. Karena surga itu ada surga yang paling bawah dan juga ada surga yang paling tinggi. Tapi insya Allah di surga mah di tahapan paling tinggi maupun paling derat namanya juga surga. Indah di sana. Namun jumlahnya beda. Kalau di surga terendah itu hanya 2 bidadara. Tapi di surga tertinggi sampai 71 bidadara maupun bidadari. Yang usianya rata-rata 30-an tahun lah gitu. 30-33. Tidak ada aki-aki ini di sana. Semuanya suci, semuanya bersih. Itu Bapak Ibu. Ini jaminan Allah bagi yang takwa. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah akan menjamin di dunia dan di akhirat ini bagi orang yang takwa, tentu kita harus mengetahui seperti apa sih orang yang takwa itu. Kita harus tahu indikator orang yang takwa itu seperti apa, ciri-ciri orang yang takwa itu seperti apa. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ciri-ciri orang yang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum. Ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kepada yang gaib. Iman itu adalah suatu kepercayaan
yang diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Iman tidak cukup dalam hati, tapi harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu dengan melaksanakan tolong menolong, sholat, ibadah puasa, zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Termasuk kita ya berbaik, bertolong menolong dengan sesama manusia, saling bantu membantu dengan sesama manusia. Itu termasuk ibadah. Ya. Ini. Jadi yang pertama, ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah itu iman. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Beriman kepada yang gaib. Ya. Allah itu maha gaib. Ada surga neraka, ada akhirat nanti, alam kubur, itu alam gaib. Ya. Kita yakin dan percaya akan adanya itu, akannya hari pembalasan. Kita yakin, percaya yang gaib. Yang pertama itu. Bahkan di dunia ini juga ada angin itu gaib. Kalau kita lihat itu tanaman bergoyang itu karena ada angin. Anginnya nggak kelihatan. Yang kelihatan daun bergoyang saja. Itu alam gaib. Ada angin itu gaib. Contoh lagi setrum itu nggak kelihatan. Yang terasa ngerenyet ketika kita pegang begitu. Setrumnya nggak kelihatan oleh kita. Itu juga udah gaib di dunia ini. Apalagi Allah maha gaib, surga neraka nanti alam gaib ya. Itu yang pertama, iman kepada yang gaib. Kita harus yakin, percaya. Kepercayaan yang diyakini dalam hati diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama itu, iman kepada yang gaib. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Yang kedua adalah mendekatkan sholat. Bukan hanya gugur kewajiban, tapi benar-benar melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syarat dan rukunnya, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah hanya satu, tapi sekarang saya lihat sholat itu berbagai macam gerakannya. Nanti kalau Rasulullah nanya, kenapa Anda menggunakan gerakan seperti itu? Padahal kami hanya satu. Kami hanya satu, contohnya ini. Kenapa bergerak seperti itu? Kan gitu. Nanti ditanya begitu bagaimana? Karena kita harus sholat itu melaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya dan contoh Rasulullah. Kan gitu. Bukan hanya keguguran, tapi benar-benar kita melaksanakan sholat ini dengan syarat dan rukunnya dengan baik. Kita harus punya ilmunya, karena kalau kita punya ilmu sholat, pasti sholatnya benar. Dan seingat sholat ini adalah sebagai tiangnya agama. Kalau seandainya ini tidak dilaksanakan, maka ibadah-ibadah yang lainnya nol semuanya. Contoh, kalau kita punya tanaman, ini tanaman pohon yang pertamanya ini sholatnya. Sementara puasa, zakat dan lain sebagainya, infak, sedekah itu di cabang-cabangnya, bukan tihangnya ya, bukan batang utamanya. Kalau saya batang utamanya tidak ada, apa mungkin ada cabangnya? Enggak mungkin ada cabangnya. Jadi sholat itu adalah pihang yang pertama, pohon yang pertama. Cabang-cabangnya itulah ibadah yang lainnya. Makanya ini pihang agama. Apabila kita melaksanakan sholat berarti telah menegakkan agamanya, dan apabila tidak kita meninggalkan sholat maka merobohkan agamanya. Kan? As-sholatu imaduddin, fakon akomah, fakon akomadin, dan parmentarokah, fakon habadanah. Jadi sholat penting ya. Bahkan sholat itu kalau kita melaksanakan dengan khusyuk, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syarat rukun, maka akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan jahat dan munkar. Insya Allah. Kenapa sekarang banyak yang sholat tapi belum kejahat atau munkar? Karena mungkin sholatnya belum khusyuk, belum benar sesuai dengan syarat dan rukun. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau memang itu benar-benar sholat dilaksanakan dengan benar-benar, maka bisa mencegah dari jahat dan munkar. Insya Allah. Jawab itu jelas, Quran menyebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu yang kedua, ciri orang yang kedua. Ya, ciri orang yang takwa yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ciri orang yang takwa dalam surat Al-Baqarah ini bagi orang yang bertakwa itu senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Ya. Rezeki kita ingat banyak, bukan hanya tenaga, pikiran, uang, apalagi ya, tenaga, pikiran, uang, ilmu, ya, kesehatan, itu semua rezeki dari Allah. Yang perlu sebagian diinfakkan di jalan Allah. Perlu kita bagikan. Ada tenaganya, ada ilmunya, ada uangnya, ada harta benda dan lain sebagainya. Sebagian saja harus diinfakkan. Itu ciri orang yang takwa. Jadi orang yang takwa harus diinfakkan sebagian. Jangan seluruhnya, sebagian di situ juga.
Aladina yang bayu munasoro yang marozakna waladi yang nayu minum bima unggila ilaika wa unggila mikobi. Yang keempat, ciri orang yang takwa ini yakin dan percaya akan adanya kitab Allah yang telah diturunkan, yaitu Quran ini pertama. Ini Quran yang telah diturunkan oleh Allah sebagai pedoman hidup, pegangan hidup, sumber dari segala sumber hukum. Kita yakin ada Al-Quran ini, percaya Allah telah menurunkan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Ya. Dan itu berlaku pada zamannya. Sekarang sudah disempurnakan dalam surat Al-Maidah ayat 2 dengan diturunkannya Al-Quran. Al-Yauma akmaltu lakum dinakum sekarang. Dan Quran ini adalah pedoman hidup kita, ya, pegangan hidup kita. Manusia pedoman hidupnya Al-Quran, pegangan hidupnya Al-Quran. Orang Jepang saja membuat motor, membuat mobil, ini contoh. Dia biasanya mengeluarkan petunjuk operasi. Ciri orang yang takwa ini adalah yakin dan percaya akan adanya hari akhirat, hari pembalasan nanti. Dunya majru'atul akhirah. Dunia itu sebagai ladang persembahan untuk kehidupan nanti di akhirat. Apapun pekerjaan kita, baik yang baik maupun yang jelek, maupun segede jarum, segede atom, maka akan ketahuan nanti balasannya di akhirat. Pamayak mal miskola darotin khairan yarah, wa mayak mal miskola darotin sarayah. Apapun pekerjaan yang baik kita walaupun sebesar jarak, sebesar atom, maka ketahuan nanti balasannya. Sebaliknya yang jelek pun akan ketahuan nanti balasannya. Kita yakin akan adanya hari pembalasan. Ini ciri orang yang bertakwa. Yang kelima dalam surat Al-Baqarah. Ada ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Imran 133-134. Alladzina yunfiquna fis syarri wad dharra wal kadhibina wal ghaib wal afina 'anil nas. Ada 3 ciri orang yang takwa dalam surat Al-Imran. Alladzina yunfiquna fis syarri wad dharra wal kadhibina wal afina 'anil nas. Ini yang 3 ini, yang pertama adalah senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Keluar segala wajar dia infak sedekah, tapi dalam keadaan sempit juga harus kita laksanakan. Lamun teh mah bisa potong sewang, dibagi 3, dibagi 5. Meskipun dalam kondisi sempit, tetap kita harus terus-menerus berinfak bersedekah. Karena ciri orang yang bertakwa pada saat Al-Imran itu senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Imran ini adalah alladzina yunfiquna fis syarri wal kadhibina wal kadhibina ya, senantiasa menahan amarahnya. Wal kadhibina menahan amarahnya. Semua orang pasti punya marah, ya. Tapi harus ingat, marah itu harus pada waktunya, gitu ya. Harus dilaksanakan pada waktunya. Kalau tidak bisa marah, kenapa tidak? Jangan dimarahi, gitu. Kita harus bisa menempatkan sesuai dengan proporsi. Itu ciri orang yang bertakwa sudah yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Sakumaha pun beratnya itu dia berbuat sesuatu yang jelek kepada kita harus maafkan. Allah Maha Pemurah. Kalau kita punya dosa sebesar gunung, sebesar buih di lautan, Allah akan memaafkan kesalahan itu. Apalagi kita orang yang lemah, masa sesama teman tidak mau memaafkan kesalahan? Banyak sekarang orang pada saat lebaran ini ketika mau berjabat tangan dikepeskan, tidak mau bertangan. Itu yang salah, ya. Itu yang salah, yang tidak boleh kita. Ini bukan ciri orang yang takwa. Coba ciri orang yang takwa itu wal afina 'anil nas, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, sesama kita, walaupun kesalahan itu sebesar berat apapun. Allah saja yang Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Pengampun, Maha Pemurah. Dia akan kalau kita punya dosa tadi sebesar gunung atau sebesar buih di lautan, Allah akan maafkan. Apakah kita bisa asal kita memohon kepada Allah untuk memaafkan kesalahan. Insya Allah Maha Pemurah. Insya Allah. Kita sebagai manusia tentunya harus seperti itu, ya, memaafkan kesalahan. Jangan sampai tidak dimaafkan, sampai terus-terusan seumur hidup tidak bisa bersilaturahmi lagi. Soalnya memutuskan silaturahmi. Bahkan Allah katakan ada 3 golongan orang pada saat hari raya Idul Fitri, ya. Ada 3 golongan yang tidak diterima semua amal ibadahnya pada saat 1 Syawal. Ada 3 golongan. Yang pertama, istri yang durhaka kepada suaminya. Yang kedua, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Sayang kan? Ibadah kita, puasa, zakat, tadarus, infak sedekah dan lain sebagainya.
tahajud, kemudian salat malam, taraweh, tadarus Al-Quran, semuanya dilaksanakan. Tapi satu Syawal tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan malaikat yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. 3 golongan ini jangan diterima ya Allah. Puasa ibadah, puasanya, sholatnya dan lain sebagainya bagi 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang anak yang durhaka pada orang tuanya. Kedua, istri yang durhaka pada suaminya. Dan yang ketiga, orang yang tidak mau memaafkan kesalahan sesamanya. Itu Bapak dan Ibu sekalian ya, sekedar sharing informasi saya. Saya bukan ustadz, tapi saya punya perasaan kewajiban untuk sedikit punya ilmu sharing dengan Bapak dan Ibu sekalian. Gitu ya. Itu saja barangkali untuk tausiah sementara. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, jadikan catatan serta bisa bermanfaat kita semua. Selanjutnya sesi yang kedua ini karena maraton ini nanti ada Pak KJF, Pak Edi akan menyampaikan bagaimana program penyuluhan ya khususnya di Provinsi Jawa Barat dan umumnya di Provinsi Jawa Barat dan khususnya nanti di CDK wilayah 7. Nanti akan menyampaikan Pak Edi. Namun sedikit saya kalau paparan mah Bapak dan Ibu sudah pahamlah apa yang akan menjadikan kegiatan kita. Kami kemarin sudah melaksanakan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Pak Gubernur Jawa Barat bidang kehutanan dengan teman-teman Pak Kadis, Pak Sekdis, Pak Kabid, Pak Kepala CD, Kepala UPTD bertempat di SPTH ya, UPTD SPTH Jatim. Terima kasih juga saya sampaikan kepada semua rekan-rekan di CDK wilayah 7. Bapak dan Ibu sekalian, mengenai kegiatan yang wajib dan harus kita laksanakan ya, bahwa visi misi pemerintah Provinsi Jawa Barat itu ada di poin 3 dan 4. Nih poin 3 dan 4. Ini kewajiban kita harus mengacu kepada visi misi Jawa Barat karena visi misi Dinas Kehutanan sekarang mah dihapus Pak Ibu. Jadi kita tetap mengacu kepada visi misi Provinsi Jawa Barat. Yaitu dalam poin misi yang ketiga yaitu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan. Ini yang pertama, yang ketiga ini. Dan yang keempat misinya itu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil. Kita hutan lestari masyarakat sejahtera, itu intinya. Lingkungan sehat, lingkungannya bersih, asri, dan meningkatkan produktivitas daya saing ekonomi sehingga hutan kita lestari dan sejahtera. Dari poin misi-misi ini tentu kita punya harapan, tujuan, keinginan. Perlu diketahui bahwa kita Dinas Kehutanan punya keinginan 5. Pertama, hutan lestari masyarakat sejahtera. Yang kedua, hutannya hijau masyarakat hijau. Dan yang ketiga, kita ingin memberikan warisan kepada anak cucu kita ini sumber mata air, bukan air mata. Ingat, sumber mata air bukan air mata. Jangan sampai yang keempat hutannya garing masyarakat kering. Dan yang kelima jangan sampai hutannya rusak cai beak masyarakat balangsa. Itu tujuan kita, harapan kita. Dari tujuan itu tentu kita punya kegiatan, program yang harus kita laksanakan. Minimal ada 6 kinerja kita yang harus kita laksanakan sesuai dengan indikator kinerja kita Dinas Kehutanan, cabang Dinas Kehutanan wilayah 7. Yang pertama, kita harus menutupi lahan kritis, Pak. Di mana lahan kritis ini berdasarkan Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu Ciamis Banjar Pangandaran dari sejumlah 124.000 hektar, 123.000 hektar hutan rakyat itu ada 34.800 hektar lahan kritis. Tugas kita yang ketiga, bagaimana meningkatkan produksi hutan rakyat ini. Hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu HHBK, yaitu madu gitu ya, kemudian jamur, itu yang menunjukkan prioritas kita. Dan kita punya target di tahun ini 2021 minimal 100 setup per kecamatan ya. Kita punya 41 kecamatan, 383 desa, dan 714 kelompok tani hutan. Itu yang harus kita silaturahmi semuanya dengan teman-teman penyuluh. Kita punya target 100 setup per kecamatan, berarti 4.100 setup untuk tahun 2021.
yang saat ini sudah tercapai 10.300 di 2020. 10.000 akumulasi dengan tahun belakang 10.300-an. Kalau ditambah lagi 4.100 ya lumayan nanti ya. Lumayan. Mudah-mudahan ini minimal 101 per kecamatan bisa tercapai targetnya. Insya Allah saya lihat di Pamarican ya, saya lihat di Panjalu, kemudian ada Cidolo, udah mulai menggeliat teman-teman kita baik secara pribadi maupun secara kelompok sudah memperbanyak setupnya. Mudah-mudahan gitu. Dan di sini juga saya lihat di sini suasananya cukup bagus kalau kita dibangun juga madunya. Ini Pak Penyuluh, Pak Tatang, Pak Wahyu, mohon kedepannya ini dikembangkan untuk budidaya lebah madu trigona jenis biroi ya, biroi yang mudah kita laksanakan tanpa sengat. Mudah-mudahan kita dibina, dibimbing supaya di sini juga dikembangkan lebah madunya. Agrowisata di sini ada madunya juga begitu. Nih, jadi kita ingin yang ketiga ini meningkatkan produksi kayunya maupun hasil hutan bukan kayunya. Dan insya Allah kalau kita lebih fokus ke hasil hutan bukan kayu, yaitu ke jamur dan madu, maka teman-teman kita atau masyarakat, KTH atau petani lupa terhadap lebang ini, gitu ya. Dan perlu diketahui bahwa untuk penutupan lahan saat ini kemarin itu sudah 35,7 juta hektar, 35,7 juta pohon dari jumlah GTTP kita 50 juta pohon. Di Jawa Barat sudah tertanam seperti itu. Alhamdulillah. Yang barangkali belum tersentuh juga yaitu TSL, peningkatan tumbuhan dan satwa liar. Tumbuhan dan satwa liar seperti perkutut gitu ya. Itu juga kita harus bina mereka kelompok taninya. Kita kasih pelatihan pendidikan ya untuk ditingkatkan kapasitasnya. Itu tumbuhan dan satwa liar. Kita juga untuk meningkatkan itu bekerja sama dengan Dinas LH, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota, karena kewenangan pembangunan hutan kota itu ada di kabupaten kota, ya, karena lahannya punya kabupaten kota. Tapi kalau kita punya lahan, punya provinsi, maka kewajiban kita untuk membangun hutan kota ini. Karena kita yakin dengan adanya pembangunan hutan kota, maka tumbuhan dan satwa liar akan tumbuh kembali di situ, insya Allah. Tanahnya jadi bagus, itu airnya juga tersedia bagus, penahan air, kemudian hijau, udara 1000%, dan kelihatannya indah lah gitu, yang lama-lama menjadi tempat pariwisata. Itu harapan kita, peningkatan TSL tumbuhan dan satwa liar. Semua ini juga tugas kita, salah satunya memang kemarin karena anggarannya tidak ada, belum bisa dilaksanakan karena ada situasi COVID ya 2020-2021 ini. Mungkin ke depan kita bisa ditingkatkan kembali itu. Ini ingatan kita bahwa itu juga merupakan tugas kita TSL. Kemudian yang kelima, tugas kita bagaimana meningkatkan jasling, jasa lingkungan ya. Jasa lingkungan ini juga perlu kita tingkatkan. Kita kerjasama dengan desa nanti, kerjasama dengan Perum Perhutani di lahan-lahan PS perhutanan sosial. Titik mana saja yang sekiranya layak untuk dijadikan agrowisata, kenapa tidak? Karena teman-teman kita, Kepala Perum Perhutani, KPH Ciamis, welcome sekali dengan kita untuk sama-sama bekerja sama. Kalau seandainya tidak ada dana, misalkan kita bisa panggil para investor yang siap membantu dengan membangun agrowisata itu. Baik itu di PS seperti halnya contoh di KTH Lebak Jero, jadi karya Langkap Lancar. Itu juga kemarin tanam 10.000 kan, kita tanam 10.000 bibit durian yang usianya sudah 1 tahun, ada yang 2 tahun. Insya Allah di sana dijadi karya Langkap Lancar, jadi pusatnya atau sentranya durian. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi sudah mulai berpanen di sana. Nah seperti itulah, itu juga kerjasama dengan teman-teman kita dari pihak swasta ya, Pak Ari yang menjadi investor untuk pengembangan seperti itu. Ada kita juga investor yang lain yang bila memerlukan, ada investor lain yang ingin mengembangkan agrowisata. Oleh karena itu di desa juga Pak Gubernur bilang harus ada satu kabupaten itu minimal 10 desa yang dijadikan desa wisata. Itu kita juga harus bekerja sama-sama memfasilitasi dan bekerja sama, koordinasi, kolaborasi, sinergitas dengan mereka. Insya Allah dari teman-teman Dinas BPMDes Provinsi juga kemarin saya ketemuan baik dengan Ciamis maupun dengan Provinsi, ketemuan dengan Pak Kadisnya siap bersama-sama bersinergis melaksanakan desa wisata ini, pengembangan desa wisata ini.
Kemudian yang keenam, tugas kita yang merupakan indikator itu bagaimana kita meningkatkan pembangunan kelembagaan UMHR, Unit Manajemen Hutan Rakyat, atau UPHR, Unit Pengelolaan Hutan Rakyat, di mana kita sudah mempunyai 4 UMHR ya, Ciamis itu ada Sukadana, ada Banjaranyar, dan pada saya yakin dengan dibentuknya UMHR ini dan secara bersertifikat itu akan ketahuan potensi hutan rakyatnya itu di sana. Berapa pohon kayunya, pohon kayu apa saja di sana. Gitu ya. Kalau sudah dibentuk, dibangun UMHR. Dan UMHR yang sudah dibentuk, mari kita nanti disamakan persepsi, kita bangkitkan kembali ya semangatnya untuk sama-sama dikuatkan, ditingkatkan kelembagaan ini, jangan sampai punah, jangan sampai hilang begitu, karena sudah dibentuk bersama-sama rekan kita di LSO sana. Bapak dan Ibu sekalian, 6 indikator kinerja yang merupakan pegangan kita yang harus kita laksanakan saat ini dan ke depan. Itu menjadikan catatan bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Nanti kita bisa bersilaturahmi, ada tanya jawab, barangkali kondisi di lapangan itu seperti apa yang perlu didiskusikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sesuai dengan acara pada hari ini, selain pembinaan pegawai lingkup CDK wilayah 7, juga di Nararaga Jajab Atine Panginten Nuhun Bapak Kacap Punten Panginten Kakantur ke kantor pusat Dinas Kehutanan selaku pejabat fungsional, koordinator pejabat fungsional, jabatan fungsional penyuluh kehutanan lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Pak Jadi sudah ada di depan. Kemudian Pak Enda beralih tugas dari Kasih Pedas PM menjadi Kasubag TU cabang pusat pendapatan daerah Kota Cirebon. Saat ini juga ada di hadapan kita. Saya barangkali atas nama keluarga, atas nama pribadi, atas nama kepala cabang dan rekan-rekan jajaran kami semuanya mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru ya. Semoga lebih amanah ya, lebih barokah, sehat selalu ya, panjang yuswa, mudahkan rezekinya, cukupkan rezekinya, dan semoga segalanya barokah. Intinya ke sana. Dan kami mohon maaf apabila selama kami bergaul bersama Bapak kurang lebih 2 atau 3 tahun ya, 2 tahunan kami di sana, apabila ada hal yang kurang berkenan, dan itu pasti ada, baik ucapan, sikap, perilaku, perbuatan kami beserta rekan-rekan di CDK 7. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada hal yang kurang berkenan. Sebaliknya dari Bapak Ibu juga barangkali ada yang kurang berkenan, kami dengan sangat terbuka menerima maaf Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Saya kira itu, dan selanjutnya kami serahkan kepada ya, untuk nanti. Barusan Bapak Kacap kelewat. Sesuai dengan hari ini, kegiatan hari ini salah satunya itu selain pembinaan ASN tingkat CDK wilayah 7, juga di Nararaga sesuai dengan Dinas Panduk Pangintennya Pak, di Nararaga Jajab Katinen di Antawisna Panten Bapak Haji Edi Muhidin SP lajeng Bapak Enda. Kembali itu di Nararaga kesempatan anu saya di haturanan 1 atau 2 patah kata. Yang pertama kami persilakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Untuk kesempatan hari ini barangkali ada 2 pesan sponsor barangkali. Yang pertama untuk mukadimah ikut ke Pak Kacab, kemudian dari segi kedinasan, dan yang kedua dari segi pribadi barangkali. Yang pertama mohon izin 5 menit untuk kedinasan barangkali.
mengemban amanah dari KJF Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, persiapan Lomba Wana Lestari Pak Kacap. Kemarin draftnya udah disusun di KJF dan mungkin hari ini telah nyampe di meja Pak Kadis tentang Juklak dan Juknis penilaian lomba. Gambaran kasar begini, karena dengan dana yang sesingkat-singkatnya ingin dihasilkan outcome yang sebesar-besarnya. Nah ini barangkali untuk tahun ini mengencangkan ikat pinggang. Barangkali Pak Kacap sudah mengetahui bahwa kondisi APBD 1 Jawa Barat barangkali kondisinya seperti itu, dan teknik penilaiannya direncanakan minggu kedua April sampai dengan Juni, dari mulai daerah sampai untuk ke pusat. Nah kemudian teknisnya barangkali hampir diserahkan penuh ke CDK. Jadi CDK nanti bukan seolah-olah tapi menjadi tim dari provinsi, kurang buku tamu di salah satu kelompok. Awayahna antos saminggon. Eta teu aya bahasa kitu. Yang ada saat itu yang maju. Atau pertimbangan lain, yang pertama dilihat dulu dari segi administrasi, kemudian yang kedua ke lapangan. Barangkali semua udah paham, nanti secara itunya teknisnya menyusul. Kemudian yang kedua, proses di provinsi ini 5 orang itu sudah dibagi tugas penanggung jawab. Barangkali yang pertama dari segi ketenagaan, kemudian kelembagaan yang mengurusi KTH, kemudian PKSM, dan saya kebetulan ditugasi bertanggung jawab sebagai dupak dan karya tulis ilmiah serta media. Nah, jadi seluruh aktivitas khususnya penyuluh barangkali masuknya ke penanggung jawab saya, jadi dupak. Tapi dalam arti bukan menjadi momok bagi semua. Ini jangan takut, yang terutama untuk yang mengumpulkan angka kredit, karena ada image begini. Begitu mendengar saya di dupak, ternyata ada beberapa cereka, aduh, ini tos. Gitu. Padahal tidak seperti itu, Silahkan yang berkepentingan, yang sudah masuk masanya mengumpulkan silahkan. Dengan syarat ada surat pengantar dari cereka masing-masing. Apabila mengantarkan tidak ada kata pengantar, itu wayahna kalau hilang kami tidak bertanggung jawab. Jadi yang syaratnya itu boleh mengumpulkan dari sekarang walaupun periodenya belum nyampe ini. Jadi nanti yang itu ada surat pengantar. Kemudian yang selanjutnya yang dalam proses barangkali untuk kenaikan pangkat dari CDK 7 kebetulan tahun ini tidak ada, dan itu sedang menjalani proses. Kemudian yang jabatan kemarin itu ada tambahan karena di Cianjur ada yang pensiun per 1 April. Jadi yang tadinya 9 sekarang ada tambahan kuota 1 jadi 10 mengganti Pak Ruli, dan tambahan dari Indramayu itu perkara. Dan sekarang masih dalam proses. Jadi ada bukan kesalahan teknis barangkali, kekurangan lah. Kalau kemarin itu Pak dan SKP-nya harus ditandatangan oleh Kadis, padahal yang periode ke belakang itu sudah oleh Sekda, makanya sekarang dibalikan harus oleh Sekda. Itu menjadi tahapan barangkali yang menyebabkan waktu agak bergeser. Kemudian yang selanjutnya, karena saya ditugaskan khususnya di bagian habis wilayah kerja barangkali, dan kebetulan saya memegang CDK 7 dan 8, barangkali untuk informasi khusus ke penyuluhan lah, khusus penyuluhan kehutanan,
barangkali jangan sampai saya tidak tahu langsung ke kepala dinas, barangkali itu untuk hal-hal penyuluhan, bukan kebijakan, hal-hal penyuluhan. Kemudian untuk memenuhi TRK dan indikator kinerja saya, barangkali ada beberapa indikator ataupun kegiatan yang melibatkan rekan-rekan semua gitu. Jadi contohnya untuk sambil ke daerah, kami itu diberi tugas ke lapangan Pak, bukan tugas berinisiatif semua. Jadi di kantor jangan sampai kosong, kami mengambil inisiatif di jadwal tugas dinas luar. Jadi dinas luar itu ke Cedeka 7 dan Cedeka 8. Salah satu contoh misalnya kemarin saya dari Cirebon, ternyata saya mau kunjungan ke satu lokasi, orang Cedeka itu pingin di Bapak semua gitu. Kalau sudah di lapangan seolah-olah saya ini pemangku kebijakan, padahal bukan gitu. Dari nanya juga dari KJF, tapi di daerah itu bukan. Sepertinya hampir sama dengan kepala dinas itu. Saya ini hanya penyuluh gitu. Ternyata ingin berkunjung hanya ke Sinanghayu, harus ke sini. Sampai kemarin jam 4:30 masih di Kuningan gitu. Jadi seolah-olah begitu, padahal bukan. Saya ini fungsional gitu, saya fungsional. Ya kalau ke daerah mungkin seperti itulah. Kemudian untuk ke Ciamis yang secara resmi mungkin belum, dan pinginnya unit-unit yang terkenal lah, minimal ke Banyumetu gitu secara khusus ingin, kemudian yang ke Lembak Kiro itu kemarin udah, dan yang lain-lain dari Banjar kemarin Mbak Haji Elah juga meminta gitu. Ternyata itu tidak semudah itu, bahwa saya mencari waktu orangnya karena dengan kesibukan di sana, dan kami hanya berempuk yang berlima gitu. Barangkali kinerja saya ataupun mekanisme kerja di KJF itu sepertinya buah si malakama Pak Kasam. Dari dulu waktu saya di daerah bisa keluar ucap tuh bisa gitu-gitu acan ya kak orang KJF nah. Ternyata ayeuna karaos pakai jawab. Jadi masukan berbagai titek-tek duit ka bengek pengen tak ayeuna aya ya. Sampai-sampai nya istilahna karos gitu nya. Jadi upami dina eta disebatkeun sareng karuntah atanapi asupan nangkarak teh ayeuna mah karaos ya nasib rekan-rekan. Ternyata dari segi tahapan banyaklah liku-likunya gitu. Jadi tidak semudah yang dibayangkan di daerah gitu. Jadi barangkali itu mohon pengertian dari semua. Barangkali apabila ada kekurangan kami khususnya yang di KJF, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali untuk kedinasan sampai di sini. Dan kami menyambung untuk pribadi barangkali karena di sana ada kata-kata sebetulnya jangan seperti jadi jajab gitu, sepertinya. Tapi tidak apalah, barangkali ini sekadar paturai katileng barangkali. Dan untuk kali ini saya mohon izin mau pindah gelombang ke bahasa Ciamis. Atur nuhun ka sadayana wargi-wargi Simkuring anu kaleresan upami dina yuswa mah meunang Simkuring kaasup pangkolotna. Tapi ulah dia dina penyuluh, punten dina penyuluh. Jantan mungkin generasi pertama lah ayeuna mah gitu. Kamari pahlawan Suparman. Hatur nuhun kana rojongan di para wargi. Khususnya pertahankan kekompakan penginten khusus Cedeka 7 anu dipirawas ku Simkuring ya, sanes ngabandingkeun ka sanes gitu. Tapi di Nararagaya ditingali paling kompak Pak, paling kompak. Kedua teras Cedeka 8 gitu lumayan. Jadi
tidak ada dusta di antara kita pangpangna gitu. Dan nu muncul ka ditu teh salah satu contohnya sanes ngaieukeun di nya tetangga urang masih keneh aya recol gitu nya tetangga urang ya. Dan mudah-mudahan ieu korsa anu atos dipelihara ku urang, mudah-mudahan tiasa dipertahankeun atur nuhun kana etana. Terus anu salajengna panginten dina raraga pagiling gisiknya tangtosna oge upami tangtosna aya bahasa anu teu merenah pangintennya. Terus aya istilahna anu katembrag anu kasepak panten dina hal ieu simkuring nada cukup lumur. Mudah-mudahan dihapunten disadayana mung bilih aya hak adaminya bilih ayeuna disuhunkeun lah bilih ieu mah bilih nyuhunkeun di urang silih halalkeun nya terutama secara pribadi teras mayunan sasi Ramadan kacap tapi hutang mah ulah hutang mah ieu mah hak adami misalna abdi ka koperasi eta mah henteu teu aya dihalalkeun ieu mah hak adaminya sama ya sadayana mudah-mudahan tiasa ngaislahkeun lah. Tapi da kasim kuring mah raraosan teu aya di para wargi. Mung bilih teu sim kuring ka para wargi ka sadayana ka rekan-rekan ka senior sim kuring, bilih aya anu ka Badung gitu. Bilih aya anu ka Tajong, bilih aya anu ka Lengkahan. Nya jantan nada sih tawakuf anu kasuhun. Rupina kanggo sanduk-sanduk isim kuring cekap sakitu ditutup ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi ngiring alik lombang ya Bang. Hatur nuhun ka Pak Edi anu mana nembe atas ngaduikeun satu atau nanti dua patah kata. Kuwereh panginten ieu ngalihna kaluar dinas kehutanan panginten. Mangga panginten disangakeun wae ge sami satu dua patah kata dina waktu anu terbatas. Mangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabini nasta'inu ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anu dipihormat Bapak Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7. Anu dipihormat Bapak Kepala Kasih BDSPM. Anu dipihormat Ibu Kepala Subbagian Tata Usaha. Anu dipihormat Ibu Kasih Baisriha. Anu dipihormat akan di KJR Provinsi sareng akan di koordinator pemilu kehutanan dari kabupaten 7. Apunten anu kasuhun di beribadah moal seur saur abi nyungkeun diikhlaskeun panginten tina sagala rupi tuangan anu paratos katuang ku sim abdi sareng neuteun anu paratos ka leuwih abdi ti sadayana. Abdi bingung kedah jangan kenaon atur nuhun panginten anu kasuhun ku akang-akang sareng eta-eta anu masih ngaken abdi anu japri kesih abdi da pilih kapoekeun hampir bae ka akang pakaset biasa kumaha abdi telat ngabalesna teu kiat abdi teh terus abdi teh betah pisan di kehutanan beralih gitu ke dunia anu lain gitu di luar abdi tepoek-poek acan gitu jadi belang mulai gitu
turun akan teh anu masih kene ngerangkul ke si abdi ini gitu kan jena mungkin pada sewaktu ka Bujeng ke Bandung gitu Pak abi izin pada yang ngiringi Wuhan di Carita Susu alhamdulillah masih diangkat kene turun kasadayana penten hapunten abdi bila aya tingkah laku sanes pilih deui pasti aya tingkah laku abdi anu kirang meunah selama pangiring gisik di Dinas Kehutanan khususnya anu tos kami penten di Janten Penyuluh Kehutanan sekedar penten kaangkeun jadi kepala seksi abdi nyuhunkeun dihapunten tina sabudaya kalepatan atuh ti akang-akang sareng teteh-teteh di bapak-bapak sadayana sareng ibu-ibuna bilih aya perkataan eta ku si abdi di hapunten lahir sareng batin panginten anu sakedik panginten nu di dugikeun ku abdi hatur nuhun parantos diangkeun dina acara kieu abdi hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panginten Arifin saya pilih. Papisah setiap panginten secara kedinasan. Namun secara pribadi atau hati orang sadayana panginten tilangtos ngaras kehilangan pangintennya Aenda ngupaya di matang tanjantana masih kena di lingkup Dinas Kehutanan. Mudah-mudahan aranjeunna di tempat Aenda dipendakeun sareng kabarokahan dengan kalancaran. Eta panginten pisah soteh panginten secara kedinasan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kami persilakan pula kepada Bapak Koruh Penyuluh Kehutanan untuk menyampaikan satu atau dua kata-kata. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayun nadawiji ka bangsa pakacap kanggo ngiring Jumalabung ke Cumarios na kesempatan pangitan oge nadawiji ngawo bahasa Ciamis bae. Innalhamdalillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa barikna Ramadana. Amma ba'du. Panasa Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7 anu kuring dihormat. Panasa Ibu KSTU, Ibu Kasih PSDH, Bapak Kasih PDSPM, Bapak Korsatpal anu sami kusim kuring dihormat. Wabil khusus pangarsa Pak Edi Muhyiddin Penyuluh Kehutanan Ahli Madya, oke pangarsa Pak Enda Suhenda, pangitun ajeuna kawitna sebagai Kasih PDSPM di CDK Wilayah 7 sami anu kusim kuring dihormat. Pangarsa rekan-rekan penyuluh kehutanan, oke rekan-rekan pejabat fungsional pengelola pengendali ekosistem hutan karsan lain mah panginten mohon parantos aya di CDK 7 anu kusim kering dihormat. Hadirin sadayana oge mohon anu sami hadir anu kusim kering dihormat. Di payun panginten mohon ada waktosna yang kolong dina kesempatan sanos memang sakedap deui panginten kana duhur tapi panginten tadi kagagas ku pangarsa Pak Edi panginten mohon sing kuring dabiji kanggo Cumarios. Salajengna ngaturkeun nuhun ka pangarsa Pak Kacap anu ngagagas kana kegiatan upami tiasa waksa mah Pak panjenengan penyuluh teh tos ngarencanakeun ieu teh dinten Sabtu teh bade kaping 10 teh panginten mohon bahasana teh sanes paturai tineung teh punten Kang Edi panginten cingkuring ge tos ngarancangan paturai mah asa papisah lumawi panginten nyanak bahasa kecap ngajajak ku katineung panginten ku anjeunna ngali tugas nu hiji ka panginten Pusir Daya di Dinas Kehutanan anu hiji ngajeng tarsan kota panginten tarsan kotanya sarjana kehutanan tapi di KSTU
mohon Bapenda gitu Bapenda jantan mohon bahasa penyuluh mah panginten ieu teh tarsan masuk ke kota gitu panginten mohon hapunten mah panginten intermezzo banyak jantan hatur nuhun Pak Kacap panginten mohon ngagagas kana kesempatan jantan anu rencana kaping 10 teh dilaksanakeun dinten ieu sapusun sapisan panginten kitu tarduka samut sunat kapilampah sekali merangkuh dayung 2-3 pulau terlampaui gitu hatur nuhun Pak Kacap. Salajengna nabi khusus ka pangarsa Pak Edi oge Pak Enda tuhun panginten tangtos tadi oge piring mah telah pakai tos jeung sanes sapanten ti penyuluh oge sami Pak karesan Pak Edi sebagai penyuluh ieu oge kesempatan ieu sita waktuna anu kasuhun jemar hampurana ti Bapak tangtos panginten aya bahasa nu pasalia ucap bahasa anu mohon teu merenah sareng lampahna oge anu sareng lakuna anu teu panuju mohon Pak urang silih hapunten dina kesempatan ieu Bapak itu insyaallah anu tuang nueuteun hak adami anu karaos ada anu teu sengaja atawa teu disengaja urang silih halalkeun suara anu silih ikhlaskeun panjenengan insyaallah teu dekan oke ka pangarsa Pak Enda mohon panginten urang sasarengan salami jantan penyuluh lajeng jantan kasih masih kene mending jantan di penyuluh kene dicedeka kene ayeuna mah ka Bapenda mangga wilujengkeun panginten sadayana wilujengkeun oge hapuntenna sami sanos panginten aya tos papisah tapi salami sasarengan tangtos tadi mohon malum sifat ninjalmi teu aya nu masagi panginten kitu nya tangtos aya kakirangan sareng ka lebihanana kalangkunganana mari kitu hapunten anu kasuhun salajengna panginten mohon dina ieu kesempatan ti urang ti khususna ti penyuluh pasti neung ieu teh panginten duka naon lah bentukna nama panginten mohon panginten aya ieu duka kumaha bentukna pantos dibungkus tah geuning mohon panginten ti pangarsa Pak Kacap oge engke sakantenan Pak panginten mohon urang sami-sami sanggakeun ieu tawis katineung ka dua jalmi anu panginten ngalih tugas gitu Pak mohon oh kamana mohon panginten sateacan ngalincakan acara penyerahan panginten simkuring atas nami rekan-rekan penyuluh kehutanan panginten hatur hapunten boh pilih tema mohon dina ieu cumanggem panginten bobo sapanon caran sapakan kirang entep sederhana kirang malapah gedang hapunten anu kasuhun oke ditutup wae wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penyuluh kehutanan mana Pak panginten mohon ada di panukung mangga panginten kanggo kahiji di atas nami sedekah wilayah 7 pada diberikan ke Bapak Kepala Cabang Hatur lumayan sedang salajengna panginten ke atas nami Bapak Polres mudah-mudahan rupiah nu dikasihkan mampu kita wisatakan kenging manfaat dan berkah. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsira. Oh, mohon sakanten panginten penyerahan SK berkala KGB Kejejer atau Pak? Kalau saya, kejejer. Nah, ya. Didinya. Siapa? Mau. Tenang. Yang saya hormati, merupakan acara selanjutnya penyerahan bibit secara simbolis. Haturkan soksanos kegiatan yang sudah terlaksanakan, tapi tidak salah kalau kita melaksanakan penyerahan bibit secara simbolis. Yang pertama dari yang ulang tahun, yang kedua dari penyuluh kehutanan lingkup CDK wilayah 7. Maka pantas untuk kegiatan GTPP Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon. Ya, mangga diabadikan. Yang kedua, mangga di Bapak Joyo yang mau ditampil ke Ibu Kasih. Mudah-mudahan panjang yuta oge, berkah banyak rezeki, langkung kaset, langkung bager, seler masihan wau kuramena. Amin. Salajengna di atas nama penyuluh mana panginten atas nama penyuluh sami langkung berkah manfaat
bersodakoh khusus untuk kegiatan kita berikut. Alhamdulillah juga Allah. Sekarang dari atas nama penyuluh untuk disumbangkan kita. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepedulian dari penyuluh kehutanan Carikolong 7 bisa bermanfaat di mudah-mudahan apa yang kami berikan untuk lokasi agrowisata bisa bermanfaat dan bisa mendukung kembangkan tingkat pertanian. Terima kasih. Langkung majang, langkung semangat, langkung berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran. Telah kita laksanakan bersama dan kita acara selanjutnya yaitu acara ramah tamah. Apa? Acara ramah tamah Pamitan Plus ada sini sudah terlihat hiburan. Mungkin kami atas nama penyelenggara atau pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.